ketika kita menemukan misal teman kita sedang mengalami down atau depresi, bentuk dukungan seperti apa yang bisa kita berikan untuk mensupport dia? Baik, pertama mungkin yang perlu kita lakukan adalah pastikan bahwa secara fisik, secara biologis dia mendapatkan kebutuhan dasarnya ya. Misalnya sudah makan belum gitu. Misalnya dia sedang menangis, bisa dikasih pelukan, dikasih minum segala macam. Setelah kebutuhan dasar atau fisiologisnya terpenuhi, kita bisa luangkan waktu sejenak untuk bisa ngobrol gitu dengan yang bersangkutan tanpa adanya distraksi. Kita perhatikan dengan baik, kita jadi pendengar yang aktif tanpa menghakimi perasaannya atau mungkin perilakunya atau masalahnya, dan kita tidak mencoba untuk mendiagnosa mereka gitu. Misalnya kita bilang, ini kamu kayaknya depresi, itu suatu sikap yang kurang tepat. Kita hanya perlu menjadi pendengar yang baik sehingga dia dengan sendirinya akan memberikan keterbukaan diri gitu untuk bisa menyampaikan sebenarnya apa yang menjadi kendala atau masalah dia. Kemudian setelah teman-teman berhasil untuk menjadi pendengar bagi teman yang mengalami depresi, bisa diberikan rekomendasi atau saran untuk menemui tenaga profesional sehingga diagnosa yang ditegakkan akan lebih membantu yang bersangkutan untuk mendapatkan treatment yang tepat gitu. Baik, itu kan kalau kita berada di lingkungan rumah, Bu ya. Yeah. Nah, kalau terapi depresi sendiri menurut pandangan psikolog itu bentuknya seperti apa, Bu? Dan berapa lama terapi itu dilaksanakan? Kalau terkait dengan terapi, kita bisa mengintegrasikan baik dari segi medis maupun dari psikologis. Nah, kita bisa meminta bantuan dari psikiater untuk memberikan obat antidepresan. Dan kalau dari segi psikologis, ada terapi yang bisa kita bantu untuk pasien. Dan terapi itu untuk depresi ada berbagai pendekatan, Pak. Mulai dari psikodinamika gitu yang sifatnya mungkin kita bisa membahas tentang kaitan di masa lalu yang bersangkutan. Kemudian juga ada terapi yang pendekatan kognitif. Ini bagaimana kita mencoba untuk merekonstruksi atau merubah pola pikir yang dimiliki oleh pasien. Kemudian kalau dari pendekatan humanistik, kita mencoba melihat dari sisi atau kualitas positif dari yang bersangkutan. Ketika semua terapi ini memang dibutuhkan, karena kadang-kadang kita tidak bisa langsung mengajak diskusi gitu pasien ketika mungkin dia secara kimiawi masih membutuhkan bantuan obat atau antidepresan gitu. Jadi kita perlu mengintegrasikan semuanya. Kemudian nanti kita akan coba lihat dulu di pasien ini akan lebih cocok dengan pendekatan psikoterapis yang mana ya gitu. Kemudian juga kita perlu juga untuk melibatkan keluarga atau lingkungan terdekat yang dimiliki, karena pasien depresi itu tidak bisa berjuang sendiri gitu. Dia membutuhkan orang-orang di sekitarnya untuk bisa survive dan mengatasi gejala depresinya. Kalau terkait dengan berapa lamanya, itu kita bisa lihat lagi dari prognosisnya, terkait juga ke tingkat keparahan yang dialami oleh pasien tersebut. Kalau misalnya ringan, mungkin dia akan bisa selesai dalam 1 atau 2 kali pertemuan gitu ya. Tapi kalau tingkatnya sudah mungkin sedang atau parah, itu mungkin bisa berkali-kali gitu. Sehingga ini kita harus melihat lagi bagaimana dampak yang dialami dari pasien tersebut gitu.